Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Vera berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kak Vera dan Kak Ana mau menjelaskan beberapa peraturan yang harus adik-adik dengarkan dan ikuti selama ibadah. Peraturan yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, sudah sarapan dan tidak makan ketika beribadah. Yang ketiga, jangan lupa ambil dan siapkan Alkitabnya ya. Peraturan yang keempat, silakan Kak Ana. Oke Kak Vera, adik-adik, peraturan yang keempat, ketika beribadah jangan sambil makan atau sambil mainan adik-adik, jadi atau ngobrol, karena kita mau fokus kepada Tuhan. Dan yang kelima, nah peraturannya adalah ketika beribadah adik-adik duduk yang rapi, menyembah Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, adik-adik boleh didampingi oleh papa mamanya atau kakaknya atau tantenya atau semua keluarganya. Oke adik-adik, oke Kak Vera? Kak Vera siap beribadah? Siap banget Kak Ana. Oke, Kak Ana juga sudah siap beribadah dan tentunya adik-adik siap beribadah. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, siapa nih yang gak sabar untuk ibadah sekolah minggu? Pastinya aku dan adik-adik dong, Kak. Tapi sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, yuk kita siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau angkat lagu Bapa Engkau Baik. Kita mau katakan kalau Bapa Engkau baik, kalau Bapa tuh baik dalam setiap kehidupan adik-adik. Kita mau katakan Bapa Engkau sangat baik untuk setiap kami. Katakan Bapa Engkau baik.
Bapakku cinta Kau. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Yes Bapak, Bapak yang sungguh baik. Terima kasih Kau yang sudah menjagai kami. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih Yuk dong, kita Kak. nyanyikan anggur baru. Kita mau terima roh Tuhan yang baru untuk setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk hal-hal baik yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memberi persembahan, Kau yang berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap memberi, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman, kita mau masuk firman. Mari kita siapkan hati. Kita mau angkat lagu ini, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang. Bapakku di sini, ku percaya ada bagiku. Yes, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
adik-adik hari ini luar biasa, dahsyat, yes. Sore. Gimana adik-adik? Pasti semuanya udah antusias ya menunggu hari Minggu nih, dari hari Senin sampai Sabtu. Pasti ada menunggu hari Minggu, sekolah Minggu bareng-bareng bersama. Oke, betul kan? Nah, oke adik-adik semuanya, kami mau lihat siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mana? Angkat tangannya semua. Ih, sudah pada siap semuanya. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya, kita menyiapkan hati kita mau berdoa. Kalau misalnya ada kiri kanan kita yang berisik, bilang, shh, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, baik adik-adik, ayo kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan Yesus buat hidup kami, buat hidup adik-adik kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, kalau kami tadi boleh memuji Tuhan, kami boleh menari bersama-sama, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kami hikmat, pendengaran, duduk tertib Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkati juga kami supaya kami bisa duduk diam. Terima kasih Bapa, hanya dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, kalau tadi diingatkan saat pengumuman menyiapkan Alkitab, adik-adik ayo kita ambil Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini Kak Naomi akan membawakan cerita tentang dua tokoh Alkitab. Dia itu kakak adik. Sudah ketebak siapa? Esau dan Yakub. Mungkin adik-adik sudah sering dengar ya tentang Esau dan Yakub. Mungkin adik-adik bahkan sudah hafal tentang Esau dan Yakub. Oke, baik, Kak Naomi akan menceritakan sedikit tentang Esau dan Yakub supaya adik-adik mengingat kembali ya tentang cerita Esau dan Yakub ini. Oke, mendengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Siap? Jadi bermula karena ayah Ishak ini sudah tua, dan karena sudah tua itu adik-adik penglihatannya sudah kabur. Jadi tidak begitu jelas. Nah, karena itu si ayah Ishak ini mau memberikan berkat kepada anaknya, yaitu Esau, anak sulungnya, anak pertamanya. Nah, jadi dipanggillah si Esau ini. Esau gitu ya, seumpamanya ya. Dipanggil Esau, dipanggil. Terus kata ayah Ishak, pergilah kamu berburu mencari seekor binatang, kemudian kamu olah untuk aku makan, kemudian nanti aku memberikan berkat kepada kamu. Seperti itu kata si ayah Ishak ini gitu kan. Dengan semangat Esau, oke, gitu ya. Esau pergi. Ternyata adik-adik di saat pembicaraan ayah Ishak dan Esau, ada Ibu Ribka ternyata yang mendengarkan pembicaraan mereka. Nah, karena Ibu Ribka ini juga sangat menyayangi Yakub, adiknya, ya, sangat menyayangi Yakub, jadi dia tidak mau kalau Yakub ini tidak mendapat berkat juga adik-adik. Akhirnya si Ibu Ribka ini sudah mendengar itu, dia langsung mendatangi Yakub. Dia bilang, tadi ayahmu lagi cerita, lagi menyuruh si Esau untuk berburu mencari binatang gitu ya, karena dia mau beri berkat gitu kan. Nah setelah itu disuruhlah si Yakub ini untuk mengambil 2 ekor kambing, binatang kambing ya, tapi ngambilnya bukan berburu, ngambilnya di tempat mereka sendiri, mereka punya peternakan, ambil 2 ekor kambing gitu ya, kata Ibu Ribka ini. Nah, terus disuruh ambil, nanti aku yang masak, kata ibunya gitu ya, kata Ibu Ribka. Terus kata si Ibu Ribka, kata si Yakub gitu, kata si Yakub begini, tapi kalau bagaimana ya, kalau Esau itu kan bulunya sangat lebat gitu ya. Ayo coba adik-adik perhatikan, apakah di kulitnya bulunya sangat lebat gitu ya, sangat lebat, sedangkan aku itu sangat licin gitu ya, sangat tidak banyak bulu gitu ya adik-adik ya. Jadi mungkin si Yakub ini
licin dan si Esau tebal, jadi ada perbedaan gitu. Karena ayahnya, ayah Ishak ini dia tidak bisa melihat, jadi meraba gitu ya. Jadi pasti tahu ya adik-adiknya mana yang lebat, mana yang licin. Nah, terus si Yakub takut. Nanti takutnya kalau misalnya aku mendatangi ayah tahu ternyata aku nih Yakub, bukan Esau, nanti aku tidak dapat berkat, malah aku nanti malah diberikan kutuk gitu ya. Terus kata ibunya, tidak apa-apa. Kalau kutuk itu nanti saya yang menanggung. Kata ibu Ribka seperti itu adik-adik. Nah, sambil si Yakub mencari binatang, 2 ekor binatang kambing ya, mencari. Nah, ibunya pergi ke kamar Esau, mengambil apa? Pakaiannya Esau. Diambil pakaiannya Esau. Terus sudah datang si Yakub ya, sudah datang si Yakub, dikasih binatangnya, diolah 2 ekor kambing itu, tapi 1 kulit anak kambing itu ditaruh ke kulitnya si Yakub ya. Jadi dipakainya kulit kambing supaya terlihat tebal, licik kan adik-adik ya, sangat licik. Nah, kemudian udah siap, makanan sudah siap, sudah diolah, terus Yakub sudah pakai bajunya Esau, sudah pakai tadi bulunya kambing tadi yang diusap di kulitnya si Yakub. Lalu dia pergi mendatangi ayahnya. Mendatangin ayahnya, diketok-ketok gitu ya. Terus kata ayahnya, siapa engkau? Dia bilang gitu kan. Aku Esau ayah gitu ya. Dipanggil aku Esau ayah gitu kan. Terus dia mau ngasih makanan dia. Ini ayah makanannya sudah jadi, makanlah gitu ya. Maksudnya makanlah, mendekatlah. Terus kata karena si Ishak ini merasa agak ragu, ditanya lagi. Coba mendekat kata dia gitu kan. Siapakah engkau? Apakah engkau benar Esau anakku? Kata dia gitu ya. Sampai 3 kali tuh adik-adik. Iya ayah, saya Esau. Dibilang gitu ya. Saya Esau. Terus ayahnya curiga lagi. Dia bilang gini, suaranya sih seperti Yakub gitu ya. Tapi kalau di kulit, jadi begitu dia mendekat kepada si ayah Ishak ini, dia mendekat, dipegang, tapi kulitnya seperti kulit Esau gitu ya. Terus tanya lagi, karena keraguan itu ditanya lagi, apakah benar kamu ini adalah Esau? Iya gitu ya, iya ayah gitu. Udah 3 kali kan adik-adik? Iya. Akhirnya disuruh mendekat, biarlah aku mau makan apa yang sudah kamu masak gitu ya, dibuat. Jadi sambil dia makan, disuruh dekat lagi. Sebelum dia menopangkan tangannya untuk memberikan berkat, dia mencium bau dari pakaiannya Esau. Akhirnya dia mengira, oh iya mungkin benar kalau itu adalah Esau, karena sudah jelas kulit dan bau pakaiannya. Akhirnya si ayah Ishak memberikan berkat lah untuk si Yakub ini gitu ya. Nah, sudah itu selesai itu, pergilah si Yakub, cuk, datanglah si Esau gitu ya, datanglah Esau. Ayah nih sudah selesai gitu ya, sudah selesai, ini makanannya. Terus ayah Ishak begini, wah kamu siapa? Tadi sudah ada yang datang, bahkan saya sudah memberikan berkat kepada dia. Wah, Esau langsung marah, Esau langsung kesal. Siapa tadi gitu ya, datang siapa? Aku baru datang gitu, dia bilang gitu kan, aku baru datang ayah gitu. Wah, berarti yang datang itu adalah adikmu, gitu kan? Kalau memang betul engkau Esau, berarti yang datang tadi itu adalah adikmu. Wah, kalau seperti itu berarti ada yang datang berarti Yakub, dia bilang gitu kan. Bayangkan adik-adik, kesal banget. Esau sudah semangat pergi berburu untuk ayahnya gitu ya. Tiba-tiba dia pulang, ternyata berkat yang harusnya untuk dia hilang, bahkan untuk Yakub. Akhirnya dia merengek, ayah ada nggak berkat yang lain untuk aku? Loh, tadi saya sudah kasih berkat itu untuk Yakub gitu ya, saya sudah kasih gitu kan. Mungkin terus kata si Esau saking kesalnya, berarti si Yakub ini sudah mengambil hak kesulunganku 2 kali. Ayo adik-adik ingat, yang pertama kali dia apa? Yang pertama kali adalah kisah, kalau adik-adik baca sebelumnya, itu sebelumnya, kalau ini kan cerita kita dari Kejadian 27 ya adik-adik ya.
Nah, kalau di Kejadian 25 ayat 19 itu cerita tentang sup kacang merah ya. Karena dia pulang berburu, karena dia saking hausnya, laparnya gitu ya. Ditawarin, dia minta, terus kata si Yakub ini, kau jual hak sulungan padaku baru kukasih gitu ya, sepiring sup kacang merah gitu kan. Akhirnya dikasih 2 kali berarti adik-adik, sup kacang merah, terus yang kedua berkat gitu kan, 2 kali. Bayangkan adik-adik betapa kesalnya Esau ketika hak kesulungannya diambil lagi kedua kali, ya kan? Setelah itu dia marah, dia emosi. Tetap pada akhirnya memang ayah Ishak memberikan berkat kepada si Esau gitu ya. Akhirnya dia dengan kesal, dia bete ya, dia marah, dia datang ke Ibu Ribka. Pokoknya saya mau membunuh Yakub. Bayangkan adik-adik, saking kesalnya Esau, dia mau membunuh Yakub ya, dia mau membunuh Yakub. Akhirnya karena ibunya ini sayang banget ya sama si Yakub, dia mendengar hal itu, dia bilang sama Yakub, Yakub, kakak kamu mau membunuh kamu ya, karena dia kesal, karena dia dendam, dia mau membunuh kamu. Sekarang kamu pergi ke rumah saudaranya, mamanya Ibu Ribka ini, ke rumah saudara mamanya, yaitu tempat Ibu Ribka ini, saudaranya. Nah, sudah akhirnya pergi, Yakub pergi, adik-adik kalau adik-adik baca setelahnya ada di pasal 27 ayat 41, 28 sampai 31 ya, kalau adik-adik baca cerita Esau dan Yakub, itu dia pergi. Yakub pergi melalang buana, dia harus hidup susah. Nah, adik-adik dilihat, memang dia kan dengan Yakub dengan ibunya, dengan Ibu Ribka ini licik untuk mendapatkan berkat Tuhan. Memang tetap mendapatkan berkat Tuhan, tetapi kalau adik-adik lihat ada konsekuensinya yang Yakub dan ibunya terima. Yang pertama, Yakub jadi jauh dari keluarganya, betul? Dia pergi. Yang kedua, dia dimusuhi atau Esau dendam kepada Yakub, ya. Dia kakaknya sendiri dendam sama dia. Yang ketiga, coba lihat, kalau tadi kakak suruh baca pasal selanjutnya, hidupnya Yakub sangat susah. Dia harus tinggal di negeri orang lain. Pokoknya hidupnya sangat susah adik-adik. Itulah konsekuensinya ketika dia berbuat licik, ya, yang harusnya bukan buat dia, jadi buat dia, tapi dia berusaha lewat licik, gitu ya. Dia jadi mendapatkan konsekuensinya. Nah, setelah itu, ya adik-adik ya, setelah itu, karena sudah lama dia melalang buana, akhirnya dia datang kepada Tuhan, akhirnya dia mendapat hikmat dari Tuhan. Nah, suatu waktu dia ingin ketemu nih dengan si Esau. Coba deh adik-adik bayangin, ketika kita sudah lama gak ketemu kakak adik gitu ya, atau mungkin kita marah-marahan sama kakak adik kita gitu ya, kita pasti mau datang tuh takut banget. Kita tuh marah gak ya kakakku ya, pasti adik-adik takut. Buat minta maaf pun takut, mau datengin, mau bercandain aja takut, ya kan? Nah, seperti itu juga Yakub mendatangin Esau. Akhirnya Yakub ini, adik-adik karena dia sudah berhasil, si Yakub ini menyuruh pasukannya, gitu ya, pasukannya, kamu ke tempat Esau, gitu ya, katakan kepada Esau, aku akan mempersembahkan banyak tuh, dia akan memberikan beberapa persembahan kepada Esau, karena dia pikir adik-adik, karena mungkin hatinya masih kesal, dendam kepada Yakub, gitu ya, kiranya dengan memberikan persembahan hati kakaknya ini luluh, gitu ya, karena dia takut gitu kan. Terus disuruhnya pasukan itu memberitahu, pasukannya ini sudah beritahu ke Esau bahwa kakaknya ini sudah berhasil, dia akan memberikan persembahan dan segala macam. Nah, pasukan ini pulang, terus memberitahu Yakub, beritahunya apa? Bahwa si Esau mempunyai pasukan banyak. Nah, dia kira, pasukannya kira, dan si Yakub ini mengira, wah, aku pasti akan dibunuh. Gitu ya, wah pasti aku nih akan dibunuh nih, dia sudah banyak bawa pasukan, kayaknya kurang nih dengan pasukan aku gitu ya, dengan kekhawatiran Yakub, pokoknya takut sekali, dia takut sekali dengan hal itu ya. Kemudian
dipersiapkan semua persembahan. Jadi dia sambil mau mengunjungin kakaknya ya, di persembahan pokoknya kamu siapin ini, kamu siapin ini, kamu siapin ini, siapin ini gitu ya. Siapin ini segala macam. Nah, sudah pada waktunya ketemu, dilihat dari jauh gitu. Wah, ternyata pasukannya kakaknya banyak banget gitu ya. Tersungkurlah dia. Dia berlutut gitu ya. Dia berlutut, dia sangat takut. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Esau lari sekencang mungkin. Lari untuk mendapatkan Yakub. Begitu dia lari, langsung dipeluk. Coba adik-adik kalau misalnya di bandara atau di mana ya, kalau misalnya kakaknya baru pulang retret, adik pulang retret, kakak gitu ya, langsung peluk. Bagaimana? Itu aja kalau retret cuma 3 hari. Gimana kalau sudah bertahun-tahun, ya kan? Langsung lari, langsung dipeluk sampai mereka diciumnya, sampai mereka bernangis-nangis. Ya ternyata ketakutan Yakub dikiranya akan membunuh, ternyata bukan. Kakaknya bahkan sangat merindukan si Yakub ini. Esau sangat merindukan Yakub. Bahkan adik-adik baca lagi, bahkan si Esau dan Yakub setelah mereka berpelukan, mereka berjalan bersama-sama sampai akhirnya kata Esau, kata si Yakub, udah kakak jalan duluan aja nggak apa-apa gitu ya. Misalnya jalan duluan, kata Esau nggak apa-apa, kata kakaknya kita jalan bersama tidak apa-apa. Dia bagi, saya di belakang untuk mengiring kakak. Oh oke. Karena mereka akan berjalan panjang, kata si Esau, aku akan memberikan kamu pengawal tuh. Bahkan kakaknya baik, aku akan memberikan kamu pengawal untuk sepanjang jalan. Oke, adik-adik. Nah, dari mendengarkan cerita Kak Naomi tadi, kita lihat bahwa Esau ternyata tidak seburuk yang Yakub bayangkan. Betul kan? Bahkan sebaliknya, Esau berlari memeluk adiknya, bahkan dia melupakan kejadian yang lalu. Dia sudah tidak ingat, dia tidak mengingat-ingat bahwa si Yakub pernah mengambil hak kesulungannya. Dia sudah lupa hal itu. Nah, apa yang kita pelajari bahwa ini menandakan bahwa kasih seorang kakak, adik, abang, atau saudara itu ternyata sungguh besar. Bahkan apa? Bahkan mengalahkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan mungkin yang dipikir hal yang tidak baik, yang buruk, ternyata tidak seperti itu. Ternyata saking besarnya kasih itu ya adik-adik dengan kakak kita, dengan adik kita udah lupa gitu. Kakak kita dulu pernah marahin kita atau apa, kita udah lupa. Kenapa? Kasihnya sangat besar. Nah, oke adik-adik, tapi selanjutnya sebelum Kak Naomi memberikan kesimpulan tentang firman kita hari ini, ada yang kita pelajari hari ini, kita mau lihat interview dari kakak adik zaman now nih ya. Kalau yang tadi Esau dan Yakub kakak adik yang zaman old, yang lama, kita mau lihat kakak adik zaman sekarang tuh bagaimana. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Siapa yang bangun lebih pagi untuk saat teduh? Oke, jam berapa biasanya lebih pagi? 4. Siapa yang paling sering berdoa di rumah? Ika. Icat nggak pernah berdoa di rumah? Davita. Aku. Dua-duanya. Siapa yang paling bawel di rumah? Aku. Denaya. Aku. Ya, siapa yang paling malas kalau disuruh orang tua? Icat. Oke, Icat. Davita, oke. Jeremy. Ya, Jeremy. Siapa yang paling jarang mandi kalau mau Zoom sekolah online atau sekolah minggu? Ternyata bukan. Dua-duanya, Kak. Aduh. Oke, lanjut. Siapa yang makannya paling banyak? Icat. Oh, terbukti ya. Denaya. Jeremy. Oke, sehari berapa kali Jeremy? Ya, kalau makan biasa 3 kali, tapi kalau ada kayak tambahan ya bisa banyak aja, Kak. Siapa yang paling cengeng di rumah? Icat. Denaya juga.
Nggak ada kita berdua nggak? Nggak ada ya. Oke, siapa yang paling perhatian di rumah? Aku. Oh, Elis. Oke, bentuk perhatian Kak Davita ke Naya apa contohnya? Ingetin dia minum, habis itu kalau kalau sakit gitu kayak apa banget gitu, kayak protektif banget sama dia. Apakah kalian saling menyayangi? Ya. Ya. Apabila salah satu di antara kalian tidak bertemu dalam waktu yang lama, bagaimana perasaan kalian? Dari Icat dulu deh. Kangen. Apa yang dikangenin? Kangen mamanya. Kangen bawelan ya, berarti bawelan itu penting ya. Kalau Ripka gimana? Berantem. Kangen berantem. Biasa aja. Serius, biasa aja. Iya. Yakin? Iya. Kangen banget karena pernah retret jadi kangen banget. Apa yang dikangenin? Adiknya aja nggak kangen? Bawelnya, abis itu isengnya sama aku sih. Ya kangen aja sih Kak. Kalau aku sih ya kangen-kangen aja, karena kan emang kita beda cuma 1 tahun. Terus kalau misalnya jarak jauh tuh terkadang nggak bisa kayak ada yang bisa diajak bercanda, nggak ada yang bisa diajak main gitu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan interview dari teman-teman kita. Hayo, siapa setelah mendengarkan interview itu, setelah mendengar interview itu kayak, iya nih, kayaknya aku Kak. Ayo, siapa yang senyum-senyum? Nah, setuju? Kalau tadi di akhir pertanyaan, mereka bilang mereka itu ternyata saling mengasihi, walaupun mungkin ada yang marah, ada yang nangis, ada yang apalagi cerewet banget gitu kakakku ya, tapi ternyata apa? Mereka tetap saling mengasihi adik-adik. Nah, nggak apa-apa adik-adik, kalau adik-adik di rumah sering berantem, bete-betean sama kakak adiknya atau abangnya. Nah, sekarang hari ini Kak Naomi mau mengingatkan kembali adik-adik, kita mau belajar untuk lebih lagi mengasihi, apalagi lebih lagi berkata lembut, apalagi kita mau menegur, mungkin kakaknya ada salah, adiknya atau salah, bilang, atau misal kakaknya melawan orang tua, mama papa bilang, kakak nggak boleh, itu nggak baik. Oke, harus saling mengingatkan, kakak adik harus saling mengingatkan ya. Pokoknya apapun hal kebaikan yang harus kita berikan untuk abang, kakak dan adik, bahkan semua orang yang di sekitar kita. Oke adik-adik, baik sebelum menutup, Kak Naomi mengajak adik-adik untuk membuka ayat dari Matius 22 ayat 38 sampai 40. Nanti akan dibantu teman-teman kita ya. Matius 22 ayat 38 sampai 40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, hari ini adik-adik kita setuju mau belajar lagi mengasihi adik, kakak, abang, atau orang sekitar kita? Setuju? Mana angkat tangannya setuju? Nah, tapi sebelumnya seperti di ayat 37, kita mau mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan hidupnya, rela disalibkan untuk kita, untuk adik-adik. Oke, baik. Yuk adik-adik semuanya tutup Alkitabnya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nutup ibadah kita. Tapi Kak Naomi mau mengundang untuk setiap adik-adik yang baru pertama kali datang ibadah di sekolah minggu, bahkan adik-adik yang belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi ke dalam hatinya, Kak Naomi mau mengajak adik-adik berdoa. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Adik-adik letakkan tangannya di dada. Adik-adik mengikuti doa Kak Naomi ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan kami. Kalau kami mungkin sering melawan orang tua, mungkin sering tidak dengar-dengaran, ampuni kami Tuhan. Bahkan kalau kami
sering tidak mau dengar-dengaran, bahkan sibuk dengan gadget kami. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami mau berkomitmen untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Aku mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin aku, baik dalam pikiran, perkataan, baik dalam perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Diingat ya, di dalam hati adik-adik sekarang sudah ada Tuhan Yesus, bahkan ada Roh Kudus yang akan mengingatkan adik-adik ketika adik-adik mau berbuat dosa, ketika adik-adik mau melawan, atau apapun itu yang tidak baik, pasti Roh Kudus mengingatkan adik-adik. Tapi jangan lupa adik-adik tetap melekat oleh Tuhan dengan bagaimana caranya Kak Naomi? Setiap pagi jangan lupa untuk membaca Alkitab, firman Tuhan, kemudian berdoa bersama mama, papa, abang, adik, atau semuanya. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa, letakkan Alkitabnya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarkanlah kami untuk mau belajar mengasihi, berkomitmen untuk mengasihi, bahkan terlebih dahulu kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau menerima berkat daripada Engkau. Biarlah hikmat-Mu, berkat-Mu tercurah atas setiap kami, bahkan untuk adik kami, bahkan untuk setiap keluarga dari adik-adik kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yes, luar biasa adik-adik hari ini ya. Oke, jangan lupa di minggu depan kita akan ada ibadah lagi ya adik-adik. Siap? Semangat? Bye-bye. Shalom semuanya. Yuk kita hafalin ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini dari Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekali lagi ya teman-teman. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jangan lupa dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saatnya kita kuis. Yeay! Adik-adik jangan lupa untuk ketikkan nama dan wilayah kalian masing-masing ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa Jin? Esau dan Yakub merupakan anak dari A. Abraham dan Sarah, B. Ishak dan Ribka, C. Yusuf dan Maria. Ayo adik-adik, ayo jawab. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Benar adalah B. Ishak dan Ribka. B. Ishak dan Ribka. Sama-sama kita lihat yuk berapa poin yang adik-adik dapatkan. Kita sama-sama putar. Wow, 100 poin. Selamat adik-adik dapat 100 poin. Yeay. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Yang diberi janji akan diberkati oleh Ishak adalah A. Esau, B. Yakub, atau C. Laban. Apa ya adik-adik? Yuk kita jawab. Jawab. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. Esau. Kita sama-sama lihat berapa poin yang adik-adik dapat. Putar. Wow, dapat 500 poin. Yeay, selamat adik-adik dapat 500 poin. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa Jin? Maka Esau akan berbaikan dengan Yakub? A. Ya. B. Tidak. C. A dan B salah. Apa ya adik-adik? Ayo jawab. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis.
adik dapatkan? Kita putar. Putar. Wow, dapat 300 poin. Yeay, selamat adik-adik dapat 300 poin. Oke, untuk kuis hari ini cukup sampai di sini saja ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi di Games hari ini bersama aku Bang Daniel dan aku Bang Ezer. Wah, hari ini kita main games apa nih Kak? Nah, hari ini Bang Ezer dan adik-adik di rumah, hari ini kita akan bermain game tentang menebak angka dalam Alkitab. Coba Kak contohin gamesnya seperti apa? Nah, Bang Ezer dan adik-adik di rumah, nah gamesnya itu nanti Bang Daniel akan tunjukkan angka dalam layar ini. Nah, nanti tugas adik-adik di rumah adalah menebak kira-kira angka ini melambangkan apa sih dalam Alkitab. Oke? Oke Kak. Nanti Abang kasih contohnya dulu ya, biar adik-adik lebih paham dan lebih mengerti. Oke? Oke, kita masuk ke contohnya. Kira-kira kita dapat angka berapa ya adik-adik? Wah, kita dapat angka 3 nih Kak. Nah adik-adik, kita dapat angka 3 nih. Nah kira-kira angka 3 ini melambangkan apa sih dalam Alkitab? Nah jadi jawabannya adalah angka 3 ini melambangkan tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus yang ketiga kali dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Oke? Udah paham semua ya? Nah kita akan masuk ke game selanjutnya. Tapi sebelum itu, nanti buat adik-adik di rumah yang bisa jawab paling cepat dan yang paling benar nanti akan dicatat oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah nanti akan mendapatkan hadiah poin. Nah nanti poinnya itu bisa dikumpulkan dan nanti bisa ditukarkan oleh kakak sekolah minggu untuk mendapatkan hadiah. Oke? Oke, kita masuk ke game selanjutnya. Silakan Bang Ezer. Kira-kira kita dapat angka berapa ya adik-adik? Wah, kita dapat angka 12 nih Kak. Nah adik-adik, kita mendapatkan angka 12. Nah kira-kira angka 12 ini melambangkan apa sih adik-adik? Ayo tebak ya. Ayo adik-adik boleh ketik ya di live chat. Oke? Abang kasih waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Yeay, waktu sudah habis adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah 12 murid Tuhan Yesus dan 12 anak laki-laki Yakub. Yeay. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Oke Kak. Kira-kira kita dapat angka berapa nih adik-adik? Wah, kita dapat angka 7 nih Kak. Nah, kira-kira angka 7 ini melambangkan apa sih? Atau peristiwa apa sih yang dalam Alkitab? Ayo adik-adik tebak. Oke? Sekarang ketik ya di live chat. Ayo ketik. Ayo, jawabannya apa ayo? Abang kasih waktu 5 detik. Oke? Yuk kita hitung bareng-bareng Bang Ezer. Oke Kak. 1 2 3 4 5. Yeay, waktu sudah habis adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah Tuhan Yesus beristirahat pada hari yang ke-7 penciptaan dan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali. Yeay, luar biasa adik-adik semua. Oke, kita lanjut lagi ya ke game selanjutnya. Yuk, kita lihat angka berapa sih yang adik-adik dapatkan. Yuk. Wah, kita dapat angka 10 nih Kak. Wah, adik-adik kita dapat angka 10. Nah, kira-kira peristiwa atau kejadian apa sih yang dalam Alkitab yang melambangkan angka 10? Ayo, yuk, ketik ya. Ketik di live chat. Ya, yuk. Bisa dapat hadiah, oke? Ketik. Abang kasih waktu ya, 5 detik. Yuk kita hitung bareng-bareng Bang Ezer. Oke Kak. 1
1, 2, 3, 4, 5. Yeay, waktunya sudah habis adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah 10 tulah di Mesir dan 10 perintah Tuhan. Yeay, hebat dan luar biasa adik-adik sekolah minggu semua nih. Wah, nah sekian dari games kita hari ini. Terima kasih untuk semangat dan antusias adik-adik di rumah. Oke, dan sampai jumpa di game selanjutnya. Dadah. Terus memberkati.